Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tanqudhi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah, dan segala hajat-hajatnya Allah segera kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan untuk teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang terlilit amanah hutang, semoga Allah berikan kemudahan jalan rezekinya dan Allah segera melunaskannya. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini kurang sehat, semoga Allah segera memberikan kesehatannya sehingga bisa kembali beraktivitas lagi dan bisa ibadah lagi dengan lebih maksimal lagi. Dan mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang dalam keadaan terpuruk, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga teman-teman bisa menyelesaikannya dengan cara yang baik juga. Bagi teman-teman yang mempunyai testimoni kedahsyatan dari sholawat yang teman-teman sudah rasakan manfaatnya, silahkan teman-teman bisa berbagi pengalamannya, bisa kirim testimoninya di nomor saya 0851 0704 3933. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dulu. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan umumnya untuk teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang membutuhkan solusi atau masukan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke teman-teman ya, kemarin ada yang bertanya, saya bacakan. Sudah aku coba untuk bersabar dengan semua ujian hidupku, dari yang menantikan buah hati, perekonomian, hingga masalah-masalah yang lainnya. Makin kesini kadang ada rasa putus asanya. Terus aku harus bagaimana? Oke teman-teman ya. Jadi yang pertama yang perlu diingat, bahwa firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang, Allah tidak akan memberikan ujian pada seseorang, Allah tidak akan mengizinkan suatu masalah hadir pada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Kecuali Allah sudah ukur, Allah sudah nilai batas kesanggupannya. Jika saat ini kita punya banyak persoalan atau masalah kehidupan, apapun itu, baik itu tentang masalah hutang piutang, masalah keluarga, masalah anak, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga, atau masalah-masalah lainnya, ingatlah selalu dengan firman Allah, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang, Allah tidak akan mengizinkan suatu masalah itu hadir dalam kehidupan seseorang, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Kecuali Allah sudah ukur, Allah sudah nilai batas kesanggupannya. Maka jika saat ini ada suatu masalah yang hadir dalam kehidupan kita, berarti Allah Maha tahu bahwa kita mampu untuk melewatinya. Kita mampu menyelesaikannya. Nah, di sini ada analogi yang menarik ya teman-teman ya. Misal kita punya 2 orang anak. Yang pertama usianya 10 tahun, yang kedua usianya 5 tahun. Kemudian kita minta tolong pada salah satu dari mereka. Minta tolong untuk bersih-bersih rumah. Misal kita minta tolong
untuk menyapu atau ngepel, pasti kita akan minta tolong kepada anak yang pertama, yang usianya di situ 10 tahun, ya kan? Nggak mungkin kita minta tolongnya pada anak yang kedua yang usianya di situ masih 5 tahun, karena kita tahu bahwa kita nggak akan meminta tolong kepada adiknya yang baru berusia 5 tahun untuk nyapu atau ngepel, ya kan? Tentu kita akan meminta tolong pada si kakak yang sudah berusia 10 tahun. Nah, kenapa? Karena menurut penilaian kita, yang mampu untuk mengerjakan apa yang kita suruh itu adalah si kakak yang berusia 10 tahun. Sementara adik yang baru berusia 5 tahun belum tentu bisa. Nah, kita saja yang sebagai manusia biasa mampu untuk mengukur kemampuan menilai kesanggupan anak-anak kita. Nah, bagaimana dengan Allah? Allah yang maha tahu segalanya. Allah yang maha tahu kemampuan seseorang. Allah yang maha tahu kesanggupan seorang hambanya. Maka jika saat ini kita diberikan masalah-masalah oleh Allah, Allah mengizinkan suatu masalah itu hadir dalam kehidupan kita, maka yakinlah menurut Allah kita mampu. Sementara yang lainnya belum tentu kita akan menyelesaikannya. Allah Maha Tahu kita akan mampu menyelesaikannya. Kita akan mampu melewatinya. Kemudian yang kedua, ada satu hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Ihya disebutkan bahwa Rasulullah pernah mengatakan intidharul faraji minallah. Menunggu jalan keluarnya di sisi Allah itu adalah ibadah. Jadi kalau misalkan saat ini lagi sakit, kemudian lagi susah, kemudian sedang menantikan buah hati, sedang lapar, lagi sendirian, kita sedang ngerasa nggak nyaman dalam hidup kita sedang ngerasa nggak nyaman dalam hidup. Jadi menunggu aja, menunggu datangnya keajaiban dari Allah. Seorang yang sendirian, fisabilillah yang sedang menunggu, yang sedang menantikan pasangan hidupnya, orang yang sakit menunggu kesehatannya, orang yang lapar menunggu datangnya rizki dari Allah misal. Jadi menunggu aja itu adalah ibadah di sisi Allah. Nah, menunggu di sini maksudnya bagaimana? Sabar, nggak ngeluh, nggak putus asa, kemudian nggak mengatakan dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas buat Allah. Itu maksudnya menunggu di sini. Sehingga ketika kita sedang sakit, kita sedang susah, kita sedang menunggu pertolongannya Allah, kita sedang menunggu keajaiban dari Allah. Nah, penantian kita itu di setiap detiknya itu dinilai ibadah di sisi Allah. Maka di sini teman-teman sabar, perbanyakin aja sholawatnya, banyak-banyakin sholawatnya. Sholawat apa? Bebas ya teman-teman ya. Mau dengan menggunakan sholawat yang pendek ya kan, sholawat Jibril, atau menggunakan sholawat yang panjang, sholawat munjiat atau sholawat yang lain, itu bebas. Penuhi hati kita, basahi lisan kita dengan sholawat. Insya Allah dengan barokahnya sholawat di situ bisa menghadirkan ketenangan dalam hati kita. Asal kita bacanya dengan penuh keyakinan, yakin, sabar, kemudian terus berhusnudzon kepada Allah, tawakal ilallah, pasrah totalitas kepada Allah. Insya Allah pertolongan Allah, keajaiban Allah itu segera hadir dalam kehidupan kita. Jangan pernah menanyakan kapan waktunya, kapan pertolongan Allah itu hadir. Gak usah mempertanyakan itu. Yang penting di sini fokus aja pada pengampunannya Allah. Karena apa? Karena diri kita ini masih kotor, teman-teman ya. Fokus aja pada pengampunannya Allah. Ketika Allah sudah mulai banyak mengampuni dosa-dosa kita dengan menggunakan riyadhus sholawat, insya Allah di situ Allah menghadirkan
keajaiban-keajaibannya, Allah menghadirkan pertolongan-pertolongannya yang jauh lebih luar biasa lagi. Ya teman, perbaiki dan jaga sholat, jaga taat, perbanyakin lagi sholawatnya. Ya teman, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.